Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Utami Prastia. Di sini saya akan membahas materi mengenai pengertian korupsi. Korupsi atau rasuah secara bahasa Latin disebut corruptio, yang diambil dari kata kerja corrumpere, corrumper yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, atau memutar balik, atau menyogok, yang merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik, baik itu politis maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu ada penyebab korupsi yang akan dijelaskan oleh Saudari Anita. Kepada Saudari Anita, saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Cynthia Utami Prasetya. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang penyebab terjadinya korupsi. Yang pertama yaitu konsentrasi kekuasaan dalam pengambilan keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Di sini tidak demokratif terhadap rakyat. Pemerintah mengambil keputusannya sendiri sehingga rakyat tidak tahu tentang misal kayak laporan keuangan, itu tidak ada transparansi, tidak ada keterbukaan antara pemerintah dan rakyat sehingga memungkinkan pemerintah untuk melakukan korupsi. Yang kedua, lemahnya tertib hukum. Lemahnya tertib hukum di Indonesia membuat korupsi semakin merajalela. Karena yang pertama, faktor lemahnya tertib hukum yang pertama yaitu penegak hukum kurang optimal dalam menegakkan perannya sebagai penegak hukum. Yang kedua, kurang sadarnya dari masyarakat itu sendiri dalam menegakkan hukum. Jadi, selemahnya hukum itu dapat membuat seseorang untuk melakukan hal yang tidak diinginkan, yaitu korupsi atau suap atau rasuah. Gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil. Nah, gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil jadi memungkinkan seseorang pegawai pemerintah itu untuk melakukan korupsi karena sebagai pegawai pemerintah dia tentunya tidak ingin dengan kehidupan yang serba pas-pasan seperti rakyat biasa kan. Dapat kita lihat semakin tinggi keinginan mereka dan semakin besar juga pengeluaran mereka, dan mereka menganggap bahwa gajinya itu tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan. Lingkungan tertutup, lebih mementingkan diri sendiri, dapat dilihat di perkotaan, lingkungan tertutup. Jadi seseorang itu tidak memikirkan orang lain, dia ingin hidup dirinya sendiri. Saya ingin bahagia sendiri gitu kan, saya ingin senang sendiri, tapi tidak memikirkan orang lain yang terkena dampak korupsi tadi. Yang kelima yaitu kampanye politik yang mahal. Nah, dapat kita lihat sekarang sedang maraknya pemilihan umum. Banyak para calon-calon pemerintah daerah atau pemerintah pusat itu melakukan kampanye. Kampanye itu sangat mengeluarkan biaya yang sangat besar dan mahal. Nah, sehingga memungkinkan mereka untuk korupsi karena mereka ingin mengembalikan modal atau uang dalam kampanye yang mereka lakukan, sehingga mereka melakukan korupsi untuk mengembalikan uang-uang tersebut sehingga mereka mendapat keuntungan. Itu. Terima kasih. Selanjutnya itu dampak korupsi. 1. Dalam demokrasi. Korupsi menunjukkan tantangan serius terhadap pembangunan. Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik dengan cara menghancurkan proses formal. Misal, korupsi di pemilihan umum dan di badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan di pembentukan kebijaksanaan. Korupsi di sistem pengadilan menghentikan ketertiban hukum, dan korupsi di pemerintahan publik menghasilkan ketidakseimbangan dalam pelayanan masyarakat.
Yang kedua, dalam kesejahteraan umum negara. Korupsi politis ada di banyak negara dan memberikan ancaman besar bagi warga negaranya. Korupsi politis berarti kebijaksanaan pemerintah sering menguntungkan pemberi sogok, bukannya rakyat luas. Yang ketiga, dalam ekonomi. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidakefisienan yang tinggi. Korupsi mengurangi kualitas pelayanan pemerintah dan infrastruktur, dan menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan membahas materi mengenai langkah-langkah pemberantasan korupsi. Nah, langkah-langkah yang pertama itu membangun supremasi hukum dengan kuat. Supremasi hukum itu memang harus dibangun dengan sangat kuat dan memang harus dijalankan dengan sangat tegas. Misalnya yang ada di Indonesia, jika hukum saja tidak berjalan dengan tegas, maka akan semakin banyaknya, semakin bermunculannya tindakan-tindakan kejahatan seperti mungkin penculikan anak, pencurian barang-barang berharga, pelecehan seksual, bahkan juga termasuk tindakan korupsi ini. Jadi sangat penting sekali membangun supremasi hukum itu dengan sangat kuat. Dan yang kedua itu menciptakan kondisivitas nyata di semua daerah. Dan yang ketiga itu eksistensi para aktivis. Nah, masyarakat Indonesia itu bebas menyuarakan pendapatnya. Tindakan korupsi ini kan benar-benar sangat mengganggu masyarakat dan sangat berdampak sekali, terutama dampak buruk kepada masyarakat gitu. Jadi masyarakat itu bisa menyuarakan suaranya, jadi tidak hanya berdiam diri di rumah, menerima nasib, menerima takdir. Jadi misalnya saja seperti mahasiswa, mungkin mahasiswa itu mungkin aksi, karena tidak hanya mahasiswa tapi seluruh masyarakat Indonesia juga sangat menentang tindakan korupsi ini, di mana benar-benar berdampak buruk sekali untuk negara begitu.